Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Selamat siang, perkenalkan saya Nisha Elia Aprina Berginting, NIM 213304010184. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi data. Dosen pembimbing yaitu Bapak Hutoa Samosir, SPD, MSI. 41. Definisi data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem sekelompok elemen yang berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data, manusia dan prosedur, dan elemen sistem modern atau data manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data manusia dan prosedur atau yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan. Selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang dalam suatu organisasi. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau data mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutkan yang dikenal orang: software engineering, informasi sistem engineering, system engineering, information system engineering, software development. 42. Sejarah perkembangan sistem. Perkembangan sistem informasi atau sejarah. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Alasannya: 1. Kelemahan pada sistem lama karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengelolaan data yang dilakukan. 2. Merek kesempatan atau opportunities, peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Dituntut pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit atau opportunities atau keunggulan situasi yang tersedia. 3. Instruksi atau direktif, perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis yang terkait. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari output atau jumlah dari pekerja yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerja ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerja tersebut. Information atau informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang ada dan yang terjadi.
1. Penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 2. Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah. 3. Memilih suatu masalah yang benar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. 4.3. Tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi sering kali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan, pemilikan atau user ownership. Sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk digunakan mendefinisikan lingkup tujuan, jadwal yang anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesepakatan yang direpresentasikan oleh proyek analisis sistem. Analisis ialah studi domani masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah yang dibutuhkan yang memicu proyek. Desain sistem. Desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem pada awalnya akan mengeksplorasikan solusi teknik alternatif. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian dan pengiriman sistem ke dalam produksi atau artinya operasi sehari-hari. 4. Prinsip pengembangan sistem. 1. Melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem. Maka, dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. 2. Menggunakan pendekatan pemecah masalah. Cara klasik mempelajari dan memahami masalah, konteks, dan pengaruhnya. Mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Mengidentifikasikan solusi-solusi. 3. Bentuk phase dan aktivitas. Phase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah didefinisikan lingkup, analisis masyarakat, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi konstruksi, dan pengujian serta instalasi dan pengujian. 4. Dokumentasi. Sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. 5. Bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi. Enterprise. 6. Kelola proses dan proyek manajemen. Proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi atau pengguna, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. 7. Sistem informasi sebagai investasi modal pengembangan suatu sistem
Satu, memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. 8. Membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan scrapping atau komitmen dapat dilakukan untuk revisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan resiko dievaluasi ulang secara berkeseimbangan melalui sebuah proyek. 9. Membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecah masalah. 10. Mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis berubah setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Hal utama dalam pengembangan sistem: 1. Produk-produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. 2. Proses-proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan untuk dari tahap feasibility sampai implementation. 45. Tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. 1. Proyek lead, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. 2. Sistem analisis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang sudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. 3. Sistem desainer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. 4. Programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. 5. Software Quality Assurance atau SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. When you close your eyes, tell me, what are you dreaming?